sungguh bersyukur kita boleh kembali lagi beribadah dalam Glow Sunday School GKY Kebonjeruk. Apakah adik-adik sudah bersyukur hari ini? Kalau Cece Olive, gimana hari ini sudah bersyukurkah? Udah dong Lose, karena Tuhan Yesus selalu melindungi Cece Olive setiap pagi hingga malam. Betul banget tuh kids. Yuk kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang malam. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami sungguh bersyukur Tuhan jikalau Tuhan masih memberkati kami hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, tengah hingga akhir. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang di rumah, apakah adik-adik punya semangat nih pagi ini? Kalau Cece Olive, apakah punya semangat hari ini? Punya dong Lose, gimana kita ajak adik-adik nyanyiin lagu Jalan Serta Yesus? Boleh banget tuh Cece Olive. Yuk adik-adik kita mau nyanyiin lagu Jalan Serta Yesus. Sambil bangkit berdiri, ikutin gerakannya ya adik-adik. Tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
QR. Yang kedua, adik-adik dapat transfer ke rekening gereja, atau adik-adik dapat menitipkan kepada orang tua adik-adik yang adik-adik setelah masukkan ke dalam amplop untuk diberikan kepada gereja di hari Minggu. Sambil menjalankan persembahan, kita menyanyi lagu persembahan kami. yang kau berikan dan kau limpahkan kepada setiap orang tua kami. Tuhan, kini tiba saatnya untuk setiap kami mengembalikan sebagian berkat yang telah orang tua kami berikan, yang telah kami terima juga daripada orang tua kami kepada Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau yang menerima persembahan ini ya Bapa dengan senang hati, dan kiranya persembahan kami ini dapat memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Engkau memberkati ya Bapa tangan-tangan yang akan mengelolanya ya Bapa. Kiranya boleh menjadi kemuliaan atas nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama-Mu ya Bapa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kids, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita nyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. Selamat pagi semuanya. Selamat datang dalam ibadah Glow Sunday School. Tadi kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lauserere mau ajak setiap kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya, Lauserere ingin bertanya,
apakah kalian masih mengingat firman Tuhan dan minggu yang lalu? Iya, tentang keluarga. Benar sekali. Allah memiliki tujuan ketika menciptakan sebuah keluarga. Allah menyatakan pemeliharaannya, keajaibannya, kuasanya di dalam kehidupan keluarga. Begitu juga dengan setiap kita loh. Kita siapin hati dan pikiran dulu yuk, supaya kita bisa sungguh-sungguh dan bisa jadi pelaku firman Tuhan. Kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur karena kami bisa ada hari ini. Dan kami mengucap syukur karena setiap kami boleh punya kesempatan untuk beribadah. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar setiap kami bisa mendengarkannya dengan sungguh-sungguh dan kami bisa mengingat apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolong pimpin kami agar kami bisa melakukannya dan memperjuangkannya untuk jadi pelaku firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Kids yang dikasihi oleh Tuhan, kalian pernah tidak memperhatikan satu harian apa saja yang dilakukan oleh mama kalian? Iya, mama kalian mungkin pagi-pagi udah harus bangun, masak makanan, masak air mungkin buat kalian yang mandi harus pakai air anget. Atau mungkin mama kalian harus ke pasar. Atau mungkin juga mama kalian ada yang melakukan pekerjaan di luar rumah karena sebagai seorang pekerja. Tapi lo saudara yakin mama-mama kalian dalam satu hari itu pasti tetap memperhatikan dan juga memenuhi segala kebutuhan kalian, bukan? Misalnya untuk makan, untuk pakai baju seragam, mama kalian pasti nyuciin baju. Mama kalian juga pasti nyapu ngepel di rumah masing-masing ya. Wah, hebat sekali ya mama-mama kita ini. Banyak pekerjaan yang dilakukannya selama satu harian. Tapi mama-mama ini tidak pernah bilang, males capek Jarang sekali kita mendengarkan hal tersebut, bukan? Walaupun mungkin capek dan lelah ataupun sakit, mama-mama kita nih selalu saja mau memberikan yang terbaik untuk setiap kita sebagai anak-anak. Aduh, lo saudara bersyukur sekali karena setiap kita boleh merasakan kasih daripada mama-mama ya. Tahu nggak kids, bagaimana sih setiap kita bisa lahir? Iya bener banget. Setiap kita harus ada di perut mama kita selama 9 bulan. Waduh, mama-mama kita ini harus membawa kita kemana-mana dalam perutnya ya. Lalu gak cuma ngebawa kita kemana-mana, dalam setiap kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh mama-mama itu, setiap kita juga ikut di dalam perutnya. Bukan hanya itu saja loh kids, tetapi mama-mama juga membagi makanan yang dimakannya, nutrisi, vitamin untuk setiap kita waktu kita ada di dalam perut loh. Waduh, besar sekali pengorbanannya. Tahu nggak? Jadi ibu yang lagi mengandung itu tidak mudah loh. Badannya bisa pegel-pegel, sakit. Tidurnya nggak bisa sembarangan. Nggak boleh juga beraktivitas lari-lari. Nggak boleh asal sembarangan jongkok. Nggak boleh lompat-lompat. Iya, semua itu dilakukan supaya setiap bayi yang ada di dalam kandungan tetap terjaga dan sehat. Jadi ketika nanti bayi itu bisa lahir, bayinya itu bisa bertumbuh dengan sehat. Kids, perjuangan daripada mama-mama gak cuma sekedar waktu lagi ngelahirin kita, mengandung kita selama 9 bulan. Bahkan waktu Lauserere juga sudah dilahirkan oleh Mama Lauserere, Mama Lauserere harus menjaga Lauserere yang masih bayi itu.
selama 24 jam. Mungkin waktu bulan-bulan awal Lause Rere hanya bisa menangis. Mau makan, minum susu, cuma bisa nangis. Lause Rere buang air, cuma bisa nangis. Dan waktu Lause Rere ngerasain sakit, Lause Rere juga cuma bisa nangis. Pasti mama-mama itu bingung deh. Wah, kids, ternyata mama itu sangat luar biasa ya. Lause Rere bayangin kalau setiap kita sampai hari ini ada, itu karena perjuangan dan juga bantuan pemeliharaan dari mama-mama kita loh. Tepuk tangan dulu yuk. Perjuangan daripada seorang mama juga pernah dialami di dalam kisah Perjanjian Lama nih. Ada seorang ibu yang harus berjuang ketika anaknya udah lagi dalam kandungan, sudah waktunya mau lahir, tapi ada sebuah peraturan di mana waktu itu Raja Firaun menentang untuk semua bayi-bayi yang usianya kurang dari 2 tahun dibunuh. Waduh, ngeri sekali ya hal itu. Dan itu juga membuat ngeri seorang ibu ini. Dia mengasihi sekali anaknya. Iya, siapa namanya? Ada yang tahu tidak? Iya, benar. Musa. Musa adalah anak daripada ibu Yokebed. Anak-anak, tahu tidak bagaimana kisah daripada Musa ini? Tadi kan Lause Rere udah bilang ya, waktu itu Raja Firaun memberikan perintah supaya membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir kala itu. Waktu itu ibu Yokebed bingung bagaimana ya bisa menyelamatkan Musa. Karena gak bisa Musa disembunyikan lagi bayi Musa ini karena menangis dan suaranya sangat kencang. Kalau sampai ketahuan maka bayi Musa itu akan diambil dan langsung dibunuh. Ibu Yokebed pun akhirnya memikirkan cara. Dia akhirnya memilih untuk membawa bayi Musa tersebut ke sebuah sungai. Dan ternyata waktu itu ada putri Firaun sedang mandi di sana. Dan ketika putri Firaun melihat bayi ini, dia melihat dengan sangat senang. Dan dia menyukai bayi ini. Akhirnya putri Firaun mengambil bayi ini. Dia nggak tahu siapa, dia nggak tahu siapa namanya. Tetapi waktu ibu Yokebed menaruh bayi tersebut ke sungai itu, ia memerintahkan anaknya yang pertama yaitu ibu Miriam. Miriam akhirnya menjaga, melihat, memperhatikan. Dan ketika putri Firaun mendapati bayi itu dan mau membawanya ke istana, Miriam dengan berani berkata, "Putri, biarlah aku menemukan ibu yang bisa menyusui bayi ini." Wah, hebat sekali ya Miriam. Dan ternyata ibu yang akhirnya menyusui Musa adalah ibu Yokebed sendiri. Waduh, ini bukan semua kisah karangan ya. Ini kisah nyata, beneran terjadi. Dan kita tahu bersama, akhirnya Yokebed bisa menyusui, memelihara Musa dari kecil. Hingga kita tahu bersama, Musa menjadi seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Hebat sekali ya pemeliharaan Tuhan. Bayangkan, kalau bukan karena Tuhan, Lause Rere yakin Musa bisa saja tidak ada. Dan tidak ada kisah saat ini seperti itu. Tuhan sangat hebat. Tuhan memakai para perempuan ini untuk bisa memelihara kehidupan Musa. Iya, ada ibu Yokebed, ada putri Firaun, dan juga kakak Miriam. Waduh, hebat sekali ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap kita yang masih memiliki mama patut sekali bersyukur. Tapi mungkin ada di antara kita yang sudah tidak memiliki mama. Jangan merasa Tuhan jahat ya. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk memelihara hidup kita, memperhatikan kita. Bisa melalui ama, popo kita, ii, tante, atau bahkan guru-guru yang ada.
Tuhan memelihara kita dan menjaga setiap kita. Anak-anak, kalau hari ini kalian memiliki mamah yang baik, yang memperhatikan kita, membuatkan makanan, memberikan kita asupan yang baik, mengingatkan kita untuk bisa rajin belajar, untuk bisa rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, itu bukti mamah mengasihi kita loh. Jangan pernah kita merasa dibebani dengan hal tersebut. Jangan pernah merasa mama kita cerewet, marah-marah terus. Padahal kids, tahu tidak sih, semua hal itu dikatakan oleh mama-mama untuk membawa kebaikan untuk setiap kita. Begitu baik hati mama-mama ini. Mereka dipakai oleh Allah untuk memelihara kita, membuat kita makin bertumbuh, dan membawa setiap kita bisa loh jadi seperti Musa yang dipakai oleh Allah. Mungkin kita punya cita-cita mau jadi dokter, kita punya cita-cita mau jadi pengusaha, kita mungkin punya cita-cita mau jadi seorang penyanyi, atau kita punya cita-cita sekarang jadi seorang YouTuber. Hai guys! Apapun cita-cita kita, semua itu bisa diraih dengan pertolongan daripada pastinya Tuhan yang pertama. Tapi jangan pernah lupa ini yang kedua, ada sosok orang tua. Dan saat ini kita belajar untuk sosok mamah kita nih. Kalau kita ada hari ini, itu semua karena mama yang mengasihi kita. Yang boleh berjuang untuk setiap kita juga. Saudara ingat sekali, waktu saudara masih kecil, masih SD, kalau tengah malam saudara sakit, saudara pasti bangunin mama. Bangunin mamanya saudara ya. Habis itu pasti mamanya saudara akan ngejagain saudara. Tanyain bagian mana yang sakit. Mau air panas tidak? Mau minum obat ya? Makan dulu ya. Dan mama-mama itu pasti akan sangat khawatir kalau setiap kita itu sakit. Mereka rela loh tidak tidur supaya kita bisa sembuh. Mereka rela tidak makan terlebih dahulu asal kita bisa nyaman walaupun kita sakit. Waduh, baik sekali ya perjuangan mama-mama kita. Kids, sudah belum bilang makasih ya mah? Makasih, aku sayang sama mama. Ayo, kalau belum, kita mau sama-sama katakan yuk. Saudara mau setiap kita cari mama kita sekarang. Saudara hitung sampai 3, kalian hampiri mama kalian, peluk, cium, dan bilang, Mama, terima kasih ya udah sayang dan ngerawat aku. Oke? Saudara hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ayo cari mama kalian, cepet. Katakan, Mama, terima kasih. Wah, hebat, 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 hebat. Kalian sudah menunjukkan syukur kalian kepada mama kalian ya. Kids, tapi ada satu hal lagi nih yang Allah mau untuk kita bisa lakukan. Di dalam Ulangan 5 ayat yang ke-16 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Oh iya, itu berarti setiap kita harus menunjukkan satu sikap nih, yaitu dengar-dengaran akan nasihat orang tua dan juga menaati apa yang mereka katakan. Khususnya untuk para mama nih saat ini, karena kita lagi belajar tentang mensyukuri hadirnya mama. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kalau mama kita memberikan nasihat, kita nggak boleh nih dengan muka merengut dengerin ya, marah-marah. No. Kalau mama memberikan nasihat, kita mau mendengarkannya. Dan kita mau berkata, ya aku akan mencoba ya mah. Sebagai bentuk, aku mendengarkan dan aku mau taat. Itu juga yang Allah mau loh. Kalau kita melakukan hal tersebut kepada orang tua kita, itu berarti Allah juga disenangkan. Karena ini adalah perintah daripada Allah. Kids yang ada di rumah, mungkin kita pernah ya kesal dan kecewa dengan mama kita. Tapi saudara harus katakan, tidak ada mama yang sempurna. Tetapi mama kita sudah selalu lakukan yang terbaik. Mama-mama sudah lakukan hal yang sangat baik untuk setiap kita. Karena itu, janganlah kita marah kepada mereka. Janganlah kita merasa lebih pintar dan lebih sok tahu. Jangan ya. Tapi kita harus tunjukkan sikap hormat kita, sayang kita, syukur kita kepada
mama-mama. Inilah yang Tuhan mau. Anak-anak, jangan lupa ya, biarlah setiap kita jadi anak-anak Tuhan yang mengasihi orang tua, mensyukuri hadirnya mereka. Para mama adalah superhero dalam hidup kita. Kita sampai besar pun akan tetap membutuhkan hadirnya mama kita. Bersyukur akan hal itu. Kita mau sama-sama berdoa ya. Kita doakan mama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memiliki orang tua. Kami punya mama yang begitu perhatian dan mengasihi kami. Tuhan, kami mau belajar untuk bisa menghormati mama, mengasihi, dan bersyukur selalu untuk kebaikannya. Bagaimana mereka berjuang agar kami bisa ada sampai hari ini. Tuhan Yesus, berikanlah kepada mama-mama kami kesehatan, sukacita, dan biarlah mama boleh merasakan anugerah Tuhan, yaitu kehidupan kekal. Tuhan Yesus, tolong kami juga agar kami sebagai anak-anak boleh belajar untuk bisa dengar-dengaran dan menjadi anak yang taat. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jangan lupa ya firman Tuhan hari ini. Biarlah setiap kita boleh jadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dengan mendengarkan apa yang orang tua katakan dan mentaatinya. Sebagai bentuk sayang kita kepada mama. Tuhan Yesus memberkati.